dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain terdaftar. Nah, yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, dan untuk tertib administrasi tanah. Nah, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Penyelenggaranya yaitu Kementerian ATR BPN. Ini sering keluar ya. Pelaksananya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT, pejabat lain ya. Ini sering keluar. Objeknya ini juga sering keluar, objek pendaftaran tanah apa aja. Pasal 9 ayat 2 ada bidang-bidang tanah, HM, HGB, hak pakai, hak pengolahan, hak tanah wakaf, HMSRS, HT, tanah negara. Ini sering keluar. Pendaftaran tanah yang objeknya bidang tanah yang berstatus tanah negara dilakukan dengan mencatat dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Satuan wilayah tata usaha dalam pendaftaran tanah desa atau kelurahan. Khusus untuk pendaftaran tanah HGU, HPL, dan hak tanggungan dan tanah negara, satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten. Nah, teman-teman, kemarin saya menyampaikan bahwa tanah negara yaitu letter C, letter D, gire, dan sebagainya itu sudah tidak berlaku ya. Sudah tidak berlaku mulai tahun 2026 karena terbitnya PP nomor 18 tahun 2021. Ya. Ini aturannya memang keluar 2021 namun diterapkannya mulai tahun depan ya. Mengenai HPL, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Ya, ini aturan yang mulai berlaku tahun 2026, jangan lupa. Ini lagi trending dan viral banget. Jadi buat yang masih letter C, letter D, gire, pokoknya tanah lama yang belum diperbarui, segera melakukan perbaruan. Terakhir itu tahun ini karena tahun depan sudah tidak berlaku. Terus kalau sudah tidak berlaku, letter C, letter D itu juga sudah tidak berlaku, maka permohonan tanahnya itu diajukan dengan pengajuan permohonan baru. Otomatis tanah tersebut menjadi tanah negara. Nah, ini pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat dua macam, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pendaftaran data pemeliharaan. Nah, pendaftaran tanah untuk pertama kali ada sistematik dan sporadik. Yang sistematik biasanya PTSL. Nah, ini aturannya, pasalnya diingat-ingat semua, sering keluar. Daftar untuk pertama kali, pemeliharaan, itu mencakup apa saja. Kemudian pendaftaran tanah secara sistematik, diingat-ingat, dilakukan secara serentak. Biasanya sering keluar nih pendaftaran tanah. Bedanya sistematik dan sporadik itu apa aja. Oke, jangan lupa pendaftaran tanah terbagi menjadi dua, pertama kali dan pemeliharaan, dan untuk pertama kali dibagi menjadi sistematik dan sporadik. Sama-sama jumlahnya dua, tapi jangan sampai keliru. Kemudian yang sporadik itu secara individu atau massal. Nah, PTSL juga dilakukan secara serentak. Nah, ini pertama kali meliputi, nah ini urutannya keluar ya ini. Pengumpulan, pembuktian, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan juridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Nah, pemeliharaan datanya apa aja? Pembebanan dan pendaftaran tanah lainnya. Pendaftaran tanah sistematis. Nah, ini sistematis biasanya ditetapkan oleh menteri. Dilakukan oleh panitia adjudikasi. Nah, ini sering keluar ya. Panitia adjudikasi sistematik itu siapa saja ini? Ini sering keluar, pegawai BPN, di bidang pendaftaran tanah, pegawai bidang
BPN di bidang hak atas tanah, kepala desa. Ini sering keluar. Ini biasanya tadi letter C, letter D juga perlu ini ya. Perlu panitia A, judikasi pertandingan. Nah, ini susunannya. Jadi harus ada kelurahannya. Tidak sesimpel perpanjangan hak itu cukup tetangga kanan kiri. Kalau sekarang permohonan hak baru harus memakai kelurahan. Nah, ini penetapan tanah sistematis oleh menteri. Nah, ini jangan lupa sistematis itu oleh menteri. Ingat-ingat dan 14 hari kalender. Pendaftaran sporadik permohonan pihak yang berkepentingan. Ingat-ingat. Ini ya, sporadik pengukuran bidang tadi, permohonan bidang tanah, pecah pisah. Nah, ini terjadi. Kemudian tahapan sporadik seperti biasa, ya permohonan BPN, ukur, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pendaftaran tanah, oke, pengolahan data fisik, pengumpulan dan pemetaan. Nah, digambar dulu data dasarnya, kemudian batas-batasnya diukur, ya. Pembuatan daftar tanah, surat ukur. Nah, pengumpulan data fisik memanfaatkan teknologi informasi. Ini dilakukan sama BPN. Kemudian inputnya sama BPN. Pengukuran pemetaan juga sama BPN. Dan NIP. Diberi NIP, gitu. Terdiri dari 14 digit, 2 digit kode provinsi, 2 digit kabupaten atau kota, 9 digit kode bidang tanah, 1 digit terakhir kode bidang tanah di permukaan. Penetapan tanda batas, nah ini. Penetapan tanda batas yaitu penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Nah, penetapan batas bidang tanah ini disebut kontradiktoir delimitasi. Ini sering keluar ya, teman-teman. Kontradiktoir delimitasi penetapan batas bidang tanah. Masang patok ya bahasa Indonesianya. Kemudian pemasangan tanda batasnya ini juga keluar nih teman-teman. Kurang dari 10 HA syaratnya apa, pakainya apa aja ya. Ini diingat-ingat. Nah, ini untuk 10 HA lebih pakainya apa aja, ukurannya apa aja ini keluar. Kemarin ini saya keluar termasuk soal sulit ya lumayan. Kalau misalnya kalian bisa jawab ini, seukurannya senti-sentinya ini keluar. Ini pengukurannya, ini pengukuran suatu bidang tanah dilaksanakan oleh siapa, luas 25 hektar oleh siapa. Dan pengukuran ini tidak harus sama orang BPN, pengukuran dari tim BPN, bisa dengan surveyor berlisensi. Jadi istilahnya kayak orang-orang ukur tapi swasta. Itu diterima BPN. Penandatanganan peta bidang tanah, peta ruang, dan surat ukur. Nah, ini siapa yang nerbitin? Peta bidang diterbitkan oleh kementerian. Peta ruang diterbitin oleh kementerian. Ini nanti bisa dibaca. Ini yang beban-beban pekerjaan. Nah, ini pembuktian hak baru. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat berwenang memberikan hak yang bersangkutan terus ketentuan berlaku. Nah, ini hak pengelolaan dibuktikan dengan pemberian hak pengelolaan ke pejabat. Tanah wakaf, ini keluar ya, tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Kita nggak ada pembahasan mengenai
Tanah wakaf tersendiri, kalian bisa cari slide-nya, PowerPoint-nya di internet ya. Mengenai ikrar wakaf, ini keluar satu nomor lumayan. Mengenai wakaf, hak milik atas SRS dibuktikan dengan akta pemisahan, pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan APHP. Pembuktian hak lama. Nah, ini pembuktian hak lama tuh kayak tanah letter C, letter D, girik tadi. Gimana sih cara pembuktiannya? Nah, bukti tertulis. Bukti tertulis yaitu selembaran letter C, letter D yang kalian punya itu sebagai bukti. Kemudian keterangan saksi, pernyataan yang bersangkutan. Nah, pernyataan saksinya apa? Kalian bisa menerbitkan sertifikat kalau kenyataannya penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Gitu. Kalau tanah hak lama ya, memang sulit, kalian harus menempati selama 20 tahun. Didasarkan oleh etikat baik secara terbuka, diperkuat oleh saksi. Jadi tetangga kalian yang jadi saksinya, benar nggak udah tinggal di sini selama 20 tahun? Kemudian penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar. Gitu. Jadi nggak cukup aja baik sama tetangga kanan kiri atau nyokok tetangga kanan kiri untuk nanti bilang ya aku 20 tahun, tetapi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Jadi tetap harus ikut perkumpulan, PKK, dan lain sebagainya untuk bahwa kalian bisa untuk mendapatkan bukti hak lama tersebut. Nah, ini pembuktian hak lama bisa juga dengan penegasan konversi dan pengakuan hak. Nah, ini alat-alat buktinya banyak sekali ya. Ada berdasarkan overseeing ordinasi yang pakai catatan, pakai gendong, ini ya banyak sekali. Alat-alat bukti tertulis dalam pembuktian hak lama, PBB juga yang keterangan dalam pembuktian hak lama, keterangan dari lurah sekurang-kurangnya 2 saksi, ya biasanya dari lurah, keterangan dan pernyataan dari pemohon tadi bahwa benar nyata-nyata menguasai tanah secara berturut-turut selama 20 tahun, biasanya juga materai. Nah, alat bukti tertulis tanah milik adat yang dimiliki perseorangan berupa PBB dinyatakan tidak berlaku. Nah, kalau buktinya cuma PBB sudah tidak berlaku lagi ternyata sejak PP nomor 18 tahun 2021. Nah, apabila PP nomor 18 tahun 2021 juga yang mulai tahun 2026. Oh iya. Jadi PP nomor 18 2021 ada beberapa peraturan yang mulai berlakunya 5 tahun sejak diundangkan. Itu tadi seperti letter C, letter D, girik dan alat bukti hak lama tidak berlaku lagi. Status tanahnya tetap tanah bekas milik adat atau biasanya jadi tanah pemerintah, tanah negara. Dan pendaftaran tanah lainnya dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak. Ini sulit ya untuk mendapatkan tanah hak baru. Nah ini penerbitan sertifikat. Sertifikat adalah tanda bukti hak, ya, ini diingat-ingat. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Sertifikat merupakan tanda surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ingat-ingat, ini sering keluar. Artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Ya, alat pembuktiannya sebaliknya. Ingat-ingat ya. Kemudian sertifikat elektronik ini sudah saya tambahkan ya di sini mengenai sertifikat elektronik. Meskipun peraturannya keluarnya tahun 2023, pelaksanaannya baru sekarang ya. L adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang
Data fisik dan yuridisnya telah tersimpan dalam buku tanah elektronik. Ini diingat-ingat ya. Aturan yang baru lagi trending, dimulai dari angka 1. Kegiatannya apa saja sih yang termasuk sertifikat elektronik ya. Terus ada sertifikat elektronik edisi lanjutan. Ini diingat-ingat ya. Dihafalkan. Nah, ini bentuk sertifikat elektronik. Kertas sertifikat elektronik bukan selembar kertas biasa PS, tapi dicetak khusus ya, karena ada nomor-nomor resinya. Ini di sini edisinya juga berbeda. Di sini juga ada nomor-nomor resinya. Yang nyetak cuma BPN. Kita hanya bisa mengcopy. Nah, ini keterangannya. Ini keterangan dari setiap sertifikat elektronik yang diberikan. Dan sertifikat elektronik ini sudah tidak ada sertifikat hak nomor berapa sudah nggak ada, itu digantikan dengan NIB. Pun NIB-nya namanya NIB elektronik atau teman-teman BPM biasa menyingkatnya nibelnya berapa, sertifikat nibelnya berapa, bukan sertifikat HM berapa, HGB berapa, udah enggak seperti itu. Kemudian pemeliharaan pendaftaran tanah, pisah, pecah, gabung ya. Jangan lupa nih perubahan data fisiknya, perubahan data yuridisnya, karena jual beli dan lain sebagainya. Nah ini bedanya pisah sama pecah gimana? Kalau pecah dari misal 1000 dibagi jadi 10. Nah kalau pecah dari 500 jadi ada yang 300, ada yang 200 ya. Membedakannya. Nah, ini penggabungan dari 100 jadi 300. Pemindahan hak. Karena apa? Ini keluar ya. Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan atau imbreng, perbuatan hukum lainnya. Oke. Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya. Apabila terlambat, sanksinya teguran tertulis. Oke. Usia dewasa dalam layanan pertanahan adalah 18 tahun. Izin pemindahan hak. Diperlukan izin pemindahan hak atas HMSRS. Nah, ini instansi yang berwenang pemindahan hak pakai. Nah, pemindahan tanah pertanian. Ini misal menjadi pemegang hak atas tanah. Ini caranya bagaimana? Pemindahan hak melalui kantor lelang. Nanti bisa jadi pejabat lelang. Oke, nanti bisa dibaca. Kemudian peralihan atas objek yang masih dibebani hak tanggungan dilanjutkan menjadi hak tanggungan peringkat 2. Peralihan hak karena pewarisan harus punya surat tanda bukti sebagai ahli waris. Ya. Nah, ini aturan lama sama aturan baru mengenai permohonan pendaftaran hak atas tanah HMSRS. Mengenai pewarisan ya. Kalau dulu bagi warga, nah ini perbedaannya. Kalau yang lama, ini sering keluar ya perbedaannya dan aturannya dihafalkan. Bagi warga negara Indonesia, kalau dulu
Surat keterangan ahli waris disaksikan oleh 2 orang saksi dikuatkan oleh kelurahan. Bagi warga negara Indonesia Tionghoa menggunakan akta keterangan hak waris notaris. Kalau warga negara keturunan Timur Asing ini balai harta benda. Nah, permen yang baru ini ya surat pernyataan, cukup surat pernyataan ahli waris diketahui lurah dan akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Ya, jangan lupa perbedaannya keluar. Lanjutannya, kalau yang baru, apabila belum ada pembagian warisan, maka dilakukan APHP, ya ini pembagian hak bersama. Kalau dulu tidak begitu. Nah, ini APHP, Akta Pembagian Hak Bersama, yaitu pemegang hak bersama di daftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan berlaku yang membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Jadi, APHB misalnya si A meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3. Nah, akan dibagi ke salah satu. Maka yang 2 ini melepaskan ke salah satu. Jadi semuanya tanda tangan mengetahui, menyetujui bahwa tanah si A dikasihkan ke salah satu saja. Kemudian peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau korporasi biasanya karena likuidasi, penggabungan, peleburan. Kemudian pembebanan hak, hak tanggungan, pembebanan HGB, pembebanan lain gitu. Mengenai pembebanan hak ini. Termasuk pemeliharaan data pendaftaran. Perpanjangan waktu. Nah, ini biasanya karena HGB-nya habis. Misal HGB sudah 20 tahun, kemudian harus diperpanjang. HGB itu ya, berlakunya 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Hapusnya hak atas tanah dan hak MSLS. Ini data dalam buku tanah yang disimpan dibatasi masa berlakunya. Jadi sertifikatnya kalau nggak kenapa-kenapa paling nggak dilakukan pengecekan supaya datanya ada terus di BPN. Karena kalau datanya hilang pun BPN juga tidak punya penyimpanan filenya, repot harus mengajukan pendaftaran tanah dulu. Salinan surat keputusan pejabat berwenang, 2 hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut. Akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang hak. Apabila sertifikat hak tanah dihapus, tidak diserahkan ke kepala kantor, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Peralihan dan hapusnya hak biasanya karena aksesorir, karena adanya piutang tertentu. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan. Ini karena penelitian pengadilan, karena putusan pengadilan ya biasanya. Biasanya contohnya ini biasanya mengenai tanah sebelah sudah dibeli, namun belum dilakukan akta jual beli. Kemudian pemilik sebelumnya atau penjualnya itu entah di mana. Nah, itu bisa pengajuan ke pengadilan, pengadilan nanti melakukan pengumuman apa mengenai
si orang yang tadi penjualnya itu ada di mana. Kalau misalnya tidak ada kabar dalam jangka waktu 90 hari, maka akan diterbitkan ke si pembeli. Tapi ini prosesnya panjang ya, panjang dan cukup memakan biaya. Mungkin perubahan nama karena adanya jual beli. Nah, ini peraturan ATR BPN yang lama nih. Biasanya telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan. Sekarang nggak terbit seperti itu. Sekarang PPAT-nya yang diberi beban bahwa data yang diunggah adalah benar. KTP-nya benar, SHA-nya benar, kesesuaian, yakin, dan tidak dalam sengketa. Sekarang PPAT-nya yang diberi beban. Kalau dulu telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanian, sekarang enggak lagi. Nah ini, PPAT menolak akta kalau tidak disampaikan sertifikat asli. Jangan mau kalau dikasih sertifikat fotokopinya aja. Kemudian tidak disampaikan surat ke pihak lama, surat keterangannya enggak ada, gitu. Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum, lebih baik ditahan aja sertifikatnya. Kemudian kalau misalnya yang punya sertifikat itu mau menggugat, silahkan tunggu gugatannya keluar baru kita bisa memilih untuk memberikan sertifikat itu pada siapa berdasarkan hasil putusan pengadilan. Tidak dipenuhi syarat lain, sedang dalam sengketa. Penolakan pendaftaran oleh kantor pertanahan. Biasanya kalau sertifikatnya nggak sesuai, tidak dibuktikan dengan akta, PPAT-nya nggak ada, dokumennya tidak lengkap, jadi penuhinya syarat, batal oleh keputusan pengadilan, penolakan oleh kantor BPN. Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang, rusak, menggunakan belangko yang lama, telah dijual beli lelang. Sertifikat pengganti ini jangka waktunya 3 bulan. Memang banyak tertulis jangka waktunya itu 30 hari, tapi pada kenyataannya tuh lebih lama. Kemudian PPh, nah ini kemarin siapa yang nanyain, ada hitung-hitungannya nggak Bu? Nah ini PPh berapa sih? Gitu. Keluar ya, ini saya keluar sulit, ini termasuk kategori sulit, jadi usahakan bisa dijawab. PPh 2,5% dari jumlah itu. Terus kalau 1% itu yang usaha pokoknya melakukan 1% ini biasanya untuk developer, 0% gedung pemerintah, ya 2,5%. Misal ini dihitung dari ini ya jumlah bruto atau nilai pengalihannya. Misal harga rumahnya 500 juta, harga transaksinya ya, dikali 2,5%. Berarti berapa? 12,5 juta ya. Coba benar ya, 500 juta kali 2,5%. Iya, 12,5 juta. Oke. Hmm. PPh dikecualikan kalau penghasilannya kurang dari 60 juta. Mungkin karena keagamaan, yayasan, karena waris itu nggak ada PPh-nya. Ya, milik negara juga nggak ada PPh-nya. Nah, ini PPhtP. Ya, ini hitung-hitungan ya. Besarnya paling
rendah sebesar 80 juta, tergantung di kota masing-masing. Ini ya, ini ada hitungannya. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Ini saat terutang BPHTB. Nanti BPHTB ini online ya, pakai websitenya BPHTB Kota mana, nanti ada websitenya. PPAT meminta bukti pembayaran BPHTB sebelum menandatangani akta dan melaporkan pembuatan perjanjian peningkatan jual beli paling lambat 10 bulan berikutnya. Nah, denda apabila tidak meminta bukti bayarnya 10 juta dan 1 juta rupiah untuk setiap laporan BPHTB yang terlambat. Jadi harus segera dilakukan transaksi. Kemudian Prona ini keluar ya, objek Prona tanah pertanian berapa meter, tanah pertanian berapa meter. Nah, ini Prona ini keluar ya, sering keluar nih Prona. Prona rangkaian sertifikat tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan. Tujuannya memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses sederhana, mudah, cepat, murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Tanah objek Prona, tanah bekas milik adat, tanah yang langsung dikuasai negara, atau terletak dalam suatu hamparan desa. Ya, Prona, Program Agraria Nasional. Nah, ini Larasita juga sering keluar. Prona Larasita, kemudian ada 6 Larasita, tugasnya apa saja, ini dihafalkan. Kantor Pertanahan Bergerak ya, Larasita itu. PTSL, Prona beda sama PTSL, PTSL ada lagi, ya. Sama sederhana, cepat, lancar, aman, ya. Objek PTSL, ini pejabat pelaksana PTSL adalah Kepala Kantor Pertanahan yang menetapkan lokasi PTSL dan panitia adjudikasi PTSL. Panitia adjudikasinya siapa saja tadi ya? Tadi yang saya suruh hafalin tuh. Ada pegawai BPN, kelurahan. Tahapan PTSL ini ya. Jadi 13 tahapan. Kemudian sumber pembiayaan PTSL dari DIPA, APBD, CSR, ini program-program PTSL. Lokasi PTSL ditetapkan oleh kepala kantornya. Ini sering keluar penetapan lokasi PTSL. Diingat-ingat perbedaan antara Prona, Larasita, PTSL. Panitia PTSL-nya tadi. Nih, dalam melaksanakan tugasnya, panitia adjudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Ada tambahan ternyata, Satgas Administrasi. Nah, ini susunan panitia adjudikasi PTSL baru, tetap ada dari kelurahan. Kemudian ini satgasnya tadi. Penyuluhan sebelum PTSL, biasanya PTSL itu di akhir tahun. Bulan.
Ini pemeliharaan data fisik, data yuridis, PTSL. Nah, bedanya data fisik dan data yuridis. Nah, kalau data fisik, kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Kalau data yuridis, pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan saksi, contohnya. Gitu. Nah, ada unsur etikat baiknya. Penguasaan fisik bidang tanah dengan etikat baik. Etikat baik dibuktikan. Nah, ada 4 klaster penyelesaiannya. Yang pertama, memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat, namun ternyata terdapat perkara di pengadilan. Kemudian tidak dapat dibukukan. Kemudian objeknya sudah terdaftar dan belum dipetak. Nah, ini penjelasan tiap klaster-klasternya. Nah, ini. Pendaftaran tanah sistematik sama PTSL bedanya nih ya. Jadi mirip-mirip. Penerbitan administrasi pendaftaran tanah PPJP. Kemudian ini mengenai PPJP, blokir dan sita. Untuk melakukan blokir harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Dapat diajukan perorangan, badan hukum maupun penegak hukum dan mencantumkan alasan yang jelas kenapa mau diajukan blokir. Ini permohonan blokir, sita. Nah, ini harus sita perkara, sita pidana, sita berdasarkan surat paksa. Nah, ini HT yang sekarang sudah elektronik ya. Meskipun aturannya tahun 2020, namun pelaksanaannya baru ya. Jadi HT sekarang elektronik, nanti muncul ada tulisan di pojokan sertifikat elektronik edisi kedua hak tanggungan gitu. Hmm. Jenis pelayanan HTL, pendaftaran, peralihan, perubahan, perbaikan data. Oke, pendaftaran hak tanggungan kedua selanjutnya. Nah, ini larangan bagi pemegang sertifikat HTL. Penolakan HT, dapat sita atau blokir. Kemudian layanan informasi elektronik. Oh iya, sekarang layanan informasi elektronik kalian bisa download di Brasa atau BPN. Download aplikasi Sentuh Tanahku. Di sana kalian bisa ngecek ya berkas kalian sampai mana. Atau ada cari berkas, info layanan, antrian online, dan validasi surat. Download aplikasi sudah ada di App Store dan Android Store. Ini sistem elektronik dalam rangka pendaftaran tanah ini sudah
ada aturan yang baru. Nanti dibaca mengenai permen ATR yang baru. Ini ya, pasal-pasalnya. Kemudian ada alih media. Oh ya, sekarang ada alih media. Jadi sertifikat yang di bawah biasanya ya. Biasanya di bawah tahun 2000 itu perlu alih media, yaitu verifikasi dan validasi alias perlu melakukan ukur ulang supaya terdaftar dalam sistem elektronik karena sertifikat di bawah tahun 2000 itu biasanya masih yang lama belum terdaftar dalam sistem elektronik, belum tercatat gitu. Dan biayanya lumayan dan prosesnya lama, namanya alih media. Hmm. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Novia Betsy Clarissa. Selanjutnya kita diskusi ya Bu untuk materi ini. Boleh. Nah, ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dari Kak Dila, kertas sertifikatnya warna kuning ke oranye ya Bu, dan dicetak bolak-balik. Kertas sertifikatnya betul, warnanya kuning ke oranye dan dicetak global. Betul, udah pernah. Ini sertifikat elektronik ya Bu. Sertifikatnya Dilo udah ini nih, udah elektronik nih. Nah, ini dari Kak Devi. Pemecahan dan pemisahan serta penggabungan biasanya keluar nggak Bu waktu ujian? Keluar pemecahan beda waktu itu disebut. Jadi waktu itu ada gambar, gambarnya termasuk pemisahan, pemecahan atau penggabungan. Nah, dari Kak Lili, bentuk kategori soal yang sulit, apakah yang berbentuk kalimat yang sangat panjang dan lebih dari 4 baris? Ya, soal yang lebih dari 4 baris tergolong soal yang sulit. Termasuk hitung BPHTB, PPH itu kategori soal sulit. Oke. Lanjut dari Kak Ramadhani, bisa tolong jelaskan kembali nggak Bu, beda pecah dan pisah? Oh iya, boleh. Mana begini? Ide pisah pecah. Sebentar. Lumayan berat ya ini materinya. Banyak banget. Dan peraturannya juga banyak. Enggak, di searching aja kali ya. Pecah. Nah ini. Hmm. Kalau pemecahan, contohnya ini ada 900 meter persegi, kemudian dibagi menjadi 9. Ini kotaknya kurang motong ya. Dibagi jadi 9 seratusan. Kalau yang pisah 300 meter dibagi menjadi 25 dan 75. Bedanya apa? Kalau pecah itu dilakukan pemecahan secara sempurna. Jadi misalnya 900 meter dibagi jadi 9 dan setiap bidang 9 bidangnya, tiap bidangnya itu ukurannya sama semua. 100 meter. Jadi kalau misal punya 200 meter dipecah jadi dua, hasil pecahnya itu sempurna. Jadi ya udah langsung 100-100. Jadi jumlah luasannya itu sama setiap bidangnya. Sedangkan kalau pemisahan itu berbeda. Pemisahnya bisa suka-suka. Jadi 300 meter bisa dipisah jadi 225 sama 75 gitu.
gitu. Dipecahnya kalau pecah itu ukurannya sama, kalau pisah ukurannya bisa beda gitu. Oke, lanjut dari Kak Dila. Apakah dalam soal upah nanti ada perhitungan seperti menghitung waris atau pajak dan lainnya, Bu? Iya, ada. Waris ada. Nah, ini dari Kak Ramadhani lagi. Kira-kira pengaturan HGU bakalan keluar nggak, Bu, waktu ujian? HGU di EKN ya, Bu? Oh, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena itu baru ya. Itu baru aturan di IKN, mungkin bisa Nah, ini dari baca Kak. aturan IKN yang baru. Nah, ini dari Kak Raisa. Untuk pernyataan ahli waris berarti dengan Permen ATR BPN 16 tahun 2001 semua golongan cukup dengan pernyataan ahli waris dari kelurahan atau juga dengan akta keterangan waris dari notaris. Eh, kalau jadi tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya biasanya eh, di tahun berapa ahli waris Tionghoa itu menggunakan surat keterangan waris dari siapa. Biasanya jelas kok di dalam soal itu tertulis jelas apa aturannya dipakai kapan. Jadi kalau aturan yang lama Tionghoa harus dari itu kan apa balai serta peninggalan. Kalau yang baru itu nggak perlu, cukup SKW dari kelurahan. Nah, ini lanjut, Bu. Eh, Kalau SKW-nya dibikin, ini pertanyaan dari Kak Ramadhani lagi, kalau SKW-nya dibikin di domisili terakhir meninggal pewaris atau sesuai KTP, Bu? Di tempat meninggalnya pewaris terakhir. Biasanya berdasarkan surat kematian ya, Bu, untuk Iya. itu. Ya. Nah, ini dari Kak Desti, HTL nanti bakalan keluar waktu UPAT nggak? Apa mengenai apa? Tentang HTL, HTL bakalan keluar? ada. Ya, ada ya. HTL ini udah berlaku 2021, udah berlaku. Oke, kita lanjut dari Mbak Ruri. Apa bedanya Prona dan PTSL, Bu? Oke. Prona menyebar, Prona tuh menyebar dari desa ke kabupaten. Tadi ada bedanya kok. Terus kalau PTSL tuh dari desa ke desa ya, dari kota ke kota. Kalau Prona hanya berfokus pada tanah yang telah terdaftar. Kalau PTSL tanah yang didata secara sistematis, penyelenggaranya juga beda. Jadi cara bedain Prona sama PTSL, Prona itu sudah ada datanya di BPN. Kalau PTSL datanya belum ada di BPN, jadi BPN melakukan ukur ulang. Nanti dibaca lagi ya, bedanya Prona sama PTSL itu cukup banyak di slide ini, nanti diperhatikan. Nah, ini dari Kak Ripandi. Kalau sertifikat elektroniknya fisiknya hilang, bagaimana ya, Bu? Apakah diganti dengan yang baru? Oke. Jadi kalau sertifikat elektroniknya hilang, bisa tadi download aplikasi Sentuh Tanahku, login di situ, sertifikat kalian ada di genggaman. Udah kayak ini ya, staf BPN saya. Ya, kita lanjut ya. Secara singkat tentang Pantana kayaknya belum ada. Nah, ini dari Kak Ulan. Apabila kita sudah mempunyai sertifikat elektronik dan sertifikat tersebut tidak boleh diliminating dan tidak boleh diliminating apabila sertifikatnya itu hilang, bagaimana? Tadi download aplikasi Sentuh Tanahku ya. Nah, ini Bu, apabila tanah tersebut dijual dan pasti di sertifikat tersebut balik nama ke pembeli, apakah ada ganti sertifikat lagi atau sertifikat yang ada dijadikan satu? Maksudnya gimana? Apabila tanah dijual, Ya, diberi nama ke pembeli. mm-mm, Sertifikatnya diganti menjadi baru edisi 1. edisi satu.
dari Kak Citra Hmm. mau bertanya perbedaan PTSL dan adjudikasi, Bu. Hmm. Terus soal ujian atau ada Oke, esainya ya waktu ujian. oke. Bedanya PTSL dan adjudikasi. PTSL itu sistematis lengkap. Adjudikasi itu panitianya dalam PTSL. Gitu. PTSL itu nama programnya, adjudikasi itu pelaksana programnya. Gitu. Terus soalnya hanya pilihan ganda 100 soal. 100 soal. Nah, ini dari ini Hmm. Bu dari Kak Ninik. Bisa dibantu untuk cara penghitungan pajak BPATB atau pajak jual beli, Bu? Bisa Oke. dicontohkan bagaimana penghitungannya? Hmm. Oke. Eh, nanti dibuatkan di slide ya. PPHTB sama PP. Nah, ini ya dari Kak Krisna, ini sebentar lagi kita akan masuk ke pembahasan soal ya, Bu. Hmm. Dari Kak Krisna, jika meninggalnya di luar negeri bagaimana, Bu? Kan soalnya kan sebelumnya kan dibuatnya SKW dan akta kematian di tempat meninggalnya. Kalau di luar negeri bagaimana, Bu? Ya, jadi kalau meninggal di luar negeri harus ada akta kematiannya. Jadi memang agak ribet. Memang harus mengurus akta kematiannya dari luar negeri, berarti pernyataan akta kematian itu dari luar negeri. Biasanya diberikan kok. Biasanya surat keterangan meninggal itu karena apa, diberitahu, terus kemudian akta kematian dari luar negeri itu ada. Nah, ini Bu dari Kak Desti, Bank Tanah ada pembahasannya nggak, Bu? Bank tanah nggak ada ya. Nanti jadi bank tanah, kemudian reforma agraria, terus wakaf. Nanti kalian belajar secara mandiri, dicari PowerPoint-nya itu. Itu bakalan keluar nggak, Bu, waktu ujian? Sebelumnya waktu Ibu ujian Kalau di tahun saya lalu? bank tanah nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya. Tapi wakaf ada ya? Wakaf ada. Ini apa kita udah bisa masuk ke sesi soal, Bu? Ya, boleh masuk ke sesi soal. Ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa japri Bu Betsy bisa nggak? Boleh. Oh, japri. Di Boleh. grup aja sih takut ditumpuk. Izin saya bacakan ya, Bu. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, teman-teman bisa menjawab lewat kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi pengertian data fisik? Apa yang menjadi pengertian data fisik? A. Keterangan mengenai letak batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. B. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar bagi pemegang haknya dan hak pihak lain, serta beban lain yang membebaninya. C. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diperuntukkan bagi pendaftaran hak untuk pertama kalinya dalam rangkaian proses pendaftaran tanah. D. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar dalam rangkaian pendaftaran tanah untuk pertama kali serta pelaksanaan pembaruan halnya. Jawabannya apa ya, Bu? Kalau untuk itu, teman-teman ada yang jawab A, D, A atau C, A. Oke, jawabannya A. Ini Jawabannya A ya, berdasarkan teman-teman. Pasal 1 Angka 5 Permen ATR KBPN nomor 35 tahun 2016. Lanjut nomor 2. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang sudah dibukukan dan disajikan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara
A. Pendaftaran tanah secara sporadik, B. Secara sistematik, C. Secara sporadik dan sistematik, D. Pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Rekan-rekan pada jawab C, Bu. Ya, betul. Jawabannya C berdasarkan pasal 13 ayat 1. PP 24 tahun 97. Oke, kita lanjut nomor 3. Boleh dituliskan, Bu, pasalnya? Enggak. Nomor 1. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Pendaftaran tanah secara sistematik selalu memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. A. Adanya peran pengusaha untuk melakukan pendaftaran tersebut. B. Adanya peran pemerintah yang secara nyata menjadi program pendaftaran tanah tersebut. C. Adanya peran pengusaha dan individu mengelola pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. D. Ada peran individu saja. Rekan-rekan jawab B, Bu. Betul? Ya, betul. Jawabannya B berdasarkan pasal 13 ayat 2. Oke, kita lanjut nomor 4. Sebutkan objek pendaftaran tanah. A. Bidang-bidang tanah yang punyai dengan hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. B. Tanah pengelolaan. C. Tanah wakaf. D. Benar semua. Teman-teman pada jawab delta, Bu. Betul? Ya, betul. Jawabannya delta. Ya. Berdasarkan pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2 PP 97. Kita lanjut nomor 5. Siapa penyelenggara pendaftaran tanah yang saudara ketahui? A. Kantor Pertanahan setempat. B. Badan Pertanahan Nasional. C. Kantor Pertanahan bersama dengan kantor kelurahan setempat. D. Badan Pertanahan bersama instansi terkait lainnya. Rekan-rekan pada jawab bravo. B, Bu. Betul? Betul. Berdasarkan pasal 5 PP 2497. Oke, kita lanjut nomor 6. Dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui secara sistematik dibantu oleh A. Panitia pendaftaran tanah di setiap kantor pertanahan. B. Panitia pengumpul data fisik dan data yuridis. C. Panitia adjudikasi yang dibentuk Kepala Kantor Pertanahan. D. Panitia pemeliharaan data. Rekan-rekan pada jawab C, Bu. Charlie. Ya, Betul? betul. Jawabannya C. Ini berdasarkan PP 2497 pasal 8 ayat 1 dan 2. Oke, next. Ini kita lanjut nomor 7. Apa tujuan pendaftaran tanah tersebut? A. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satu satuan rumah susun yang sudah terdaftar. C. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. D. Benar semuanya. Jawabannya pada jawab D, Bu. Betul? Iya, betul. Oh, Tadi ada jawabannya. yang tanya bedanya BPN dan kantor pertanahan. Kalau BPN itu di pusat nasionalnya, kalau kantor pertanahan itu di daerah masing-masing daerah berbeda ya. BPN Ya. pusatnya kalau di daerah namanya kantor pertanahan. Ruang lingkupnya lebih kecil kantor pertanahan. Ini nomor 7 pasal 3 ya. Itu 24. Lanjut nomor 8. Salah satu tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? A. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. B. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. C. Memberikan kepastian hukum bagi negara dan bangsa. D. Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pada jawab A semua, Bu. Betul? Ya, betul jawabannya A berdasarkan pasal 3 PP 24 tahun 97. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan sejauh mana orang akan dilindungi oleh hukum apabila pengadaan perbuatan hukum berdasarkan data tersebut yang kemudian tidak benar? A. Sistem publikasinya. B. Sistem pendaftaran tanahnya. C. Sistem pendaftaran haknya. D. Salah semua. Ada yang jawab D, Bu? Jawabannya A, sistem publikasinya. Nanti dicek lagi ya, sistem pendaftaran kan, sistem publikasi ada dua, sistem publikasi positif dan negatif. Nah, kalau publikasinya sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data fisik dan data yuridis. Nanti di itu ya, dipelajari lagi slide-nya. Jawabannya A ya. Oke, nomor 10. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif adalah A. Negara tidak menjamin data fisik dan data yuridis. B. Negara menjamin sepenuhnya baik data fisik maupun data yuridis. C. Negara tidak menjamin sepanjang didukung alat bukti lainnya. D. Negara menjamin sepanjang yang diketahui saja. Jawabannya apa, Bu? Untuk nomor 10? Nomor 10 jawabannya A. A. Betul, Kak Nur Aminah. Jawabannya A. Tuh. Oke, nomor 11. Sistem publikasi pada pendaftaran tanah di Indonesia tidaklah menggunakan sistem publikasi negatif murni dan sistem publikasi positif murni, melainkan A. Sistem publikasi positif saja. B. Sistem publikasi negatif saja. C. Sistem publikasi negatif dan bersama dengan sistem pendaftaran hak lainnya. D. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur positif. Rekan-rekan pada jawab D, Bu. Betul? Ya, betul jawabannya. Betul jawabannya D. Hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. A. Untuk pengumpulan data fisik. B. Untuk pengumpulan data yuridis. C. Untuk mengumpulkan data-data pendukung. D. Untuk mengumpulkan data yang tidak dapat digunakan lagi oleh pihak lainnya. Ada jawabannya, Bu? Jawabannya Apa? Untuk nomor 12? 12A. Ini ada di slide nomor 20 ya, nanti dicek lagi kontradiktor delimitasi.
Oke, lanjut. Nomor 13. Pengumpulan data yuridis hak-hak lama sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 PP 24 tahun 1997 adalah hak-hak atas tanah yang data yuridisnya bersumber pada alat-alat bukti pemilikan tanahnya. Sedangkan yang diatur pada 24 ayat 2 mengenai data yuridis yang bersumber dari alat-alat bukti pengusahaan tanah yang akan didaftar. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 24 ayat 1 tersebut adalah A. Alat bukti tertulis, B. Keterangan saksi, C. Pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar hak dan pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya. D. Benar semua. Ada yang Ya, jawab D, Bu? betul. Jawabannya benar semua. Betul, jawabannya D semua. Oke, kita nomor 11. Misalnya, tanah yang berasal dari pembukaan hutan ulayat yang penguasaannya secara turun-temurun, maka cara pembuktiannya dengan menggunakan A. Penguasaan ordonanti, A. Hak egindom, hak erfach, hak obstal, dan hak gebruik, dan versegebruik. B. Hak agraria egindom, C. Hak pukulan atau hak konses, D. Hak grand controller. Jawabannya? Jawabannya A. Ini ada di slide ya tadi. Ini adalah overseeing ordonansi, ini pembuktian hak-hak lama kayak seperti hak ekendom, hak erfa, hak obstal, hak gebruik ini ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Ketentuan tanah wakaf yang harus diketahui. A. Tanah wakaf berasal dari sertifikat hak milik, proses pendaftarannya berdasarkan akta ikrar wakaf. B. Tanah wakaf berasal dari tanah negara, proses pendaftarannya melalui keputusan penetapan tanah wakaf. C. Tanah wakaf berasal dari bekas hak milik adat, proses pendaftarannya melalui konversi penegasan atau pengakuan tanah wakaf. D. Semua benar. Rekan-rekan pada jawab A, Bu, betul? Jawabannya D, semua benar. Ini ada di ini ya, PP 2497 pasal 23. Jangan lupa cari PowerPoint mengenai akta ikrar wakaf ya. Ya, Wakaf tentang wakaf. karena akan keluar di ini ya, Bu, waktu ujian ya. Iya. Nomor 17. Negara yang menggunakan sistem publikasi negatif mengatasi kelemahan sistem tersebut dalam hubungan dengan pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikat baik, sebagaimana yang ada. Namun hal ini berbeda dengan tanah nasional yang didasari dasar hukum adat, tidak mengenal dengan ketentuan lembaga tersebut. Oleh karena itu, untuk mensinkronkan hal tersebut dikenal dengan ketentuan A. Lembaga penguasaan tanah dengan penggunaan tanah yang beretiket baik. B. Lembaga perlindungan hukum bidang pertanahan. C. Lembaga Resverking. D. Lembaga Beziter. Jawabannya? Jawabannya C, lembaga Resverking. Betul. Nah, Kak Ulan jawab C. ini ya, akustis perjarik itu cara untuk mendapatkan hak milik atas suatu benda melalui penguasaan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya bisa 20 sampai 30 tahun. Contohnya adalah HGB gitu. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021. Nah, kalau reworking sendiri ini bisa hilang atau lepas hak seseorang karena tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, kayak misalnya HGB. HGB sudah 20 tahun tidak diperpanjang, maka haknya mati dan tanahnya kembali ke negara. Nah, kalau visitor sendiri orang yang menguasai suatu benda seolah-olah itu lembaga reworking ini harus melakukan sesuatu agar tanah akustis perjalinya tadi yang dikuasai tadi diperpanjang melakukan perbuatan hukum.
lanjut 18. Walaupun dalam jangka waktu tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997, namun ketentuan sangat dimungkinkan A. Sepanjang pihak-pihak dapat membuktikan secara fakta dan didukung bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi dan diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. B. Sepanjang diakui oleh pihak-pihak dan menguasai bidang tanah tersebut dengan tanpa memperhatikan bukti-bukti yang dimiliki. C. Pihak-pihak tidak memiliki bukti namun dipaksakan dengan cara menguasai bidang tanah. D. Pihak dengan aparatur desa merubah data bidang tanah sebagai alas haknya. Jawaban yang benar adalah Jawabannya A. jawabannya A. Oke, nomor 19. Proses pendaftaran tanah pertama kali harus memenuhi 3 unsur data. Apa saja unsur tersebut? A. Unsur data fisik, data yuridis, dan data pengakuan hak. B. Unsur data administrasi, data fisik, dan data yuridis. C. Unsur data pengakuan hak, data penguasaan hak, dan data fisik. D. Unsur data alas hak, data sertifikat, dan data putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jawaban yang benar adalah ada yang 9. jawab A, ada yang jawab Jawabannya D. B. Data administrasi, fisik, dan yuridis. Nah, jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 20. Yang menjadi perubahan pemegang hak berupa A. Pemindahan hak melalui jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng dibuktikan dengan akta PPAT untuk lelang dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dan pembagian hak bersama dan perubahan pemegang hak. Pemindahan karena putus pengadilan. C. Pemindahan hak karena jual beli. D. Pemindahan hak karena adanya pelepasan hak yang dibuat oleh notaris. Kalian pada jawab A, Bu, betul? Ya, betul. Jawabannya A. Ini termasuk data yuridis. Lanjut. Pada ketentuan pasal 86 PP 18 tahun 2021 mengatur hal yang berhubungan mengenai A. Pendaftaran jual beli secara elektronik. B. Pendaftaran HT dilakukan oleh kantor petana secara elektronik paling lama 7 hari kalender setelah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan dinyatakan memenuhi syarat. C. Pendaftaran pertama kali secara elektronik. D. Pendaftaran dan pembaruan hak secara elektronik. Jawaban yang benar adalah B. jawabannya B. Oke, nomor 22. Apa yang mengatur HGB dan HP yang dimiliki oleh WNI yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tingkat termasuk ruko, rumah kantor dapat diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak diatur dalam hal A. Pasal 94 PP 18 tahun 2021, B. Pasal 49 PP 18 tahun 2021, C. Pasal 64 PP 18 tahun 2021, D. Pasal 46 PP 18 tahun 2021. Jawabannya adalah ada yang jawab B. Ini jawabannya A. Ini teman-teman diperhatikan ya. Ini jadi contoh pilihan gandanya seperti ini. Pasal 94 jawabannya, tapi diplesetin ada yang pasal 49, pasal 64, 46 ya. Ini kategori soal mudah, jadi jangan sampai keliru pasalnya berapa, peraturannya apa, ini diperhatikan. Jangan sampai keliru, sayang banget untuk dilewatkan. Oke, kita lanjut nomor 23. Apa yang menjadi hal terbarukan yang berhubungan dengan satuan rumah susun sebagaimana diamanatkan pada ketentuan pasal 143 sampai pasal 146 Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diaplikasikan pada PP 18 tahun 2021. A. Kepemilikan
Satuan rumah susun untuk orang asing dapat di atas HGB. B. Pembatasan harga, luas bidang, serta insentif dan disentif. C. Kemudian syarat orang asing cukup dibuktikan dengan dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal. D. Semua benar. Pada jawab D, Bu, betul? Ya, betul. Jawabannya D. Semua benar. Oke, nomor 24. Pada ketentuan PP 18 tahun 2021 juga mengatur pendaftaran tanah. Ada beberapa hal yang harus diketahui mengetahui pembaruan tersebut pada pendaftaran tanah di PP 18 tahun 2021. A. Penyelenggaraan PT secara elektronik. B. Perubahan AGB HP untuk rumah tinggal. C. Percepatan pendaftaran tanah sistematik atau sporadik. D. Benar semua. Jawabannya, Bu? Jawabannya D. Benar semua. Oke, benar semua. Nomor 25, ketemu terakhir. Ya, benar. Apa yang menjadi tujuan dari reformasi agraria? A. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan rangka menciptakan keadilan. B. Menangani sengketa dan konflik pertanahan. C. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. D. Semua benar. Pada jawab D, Bu, betul? Iya, betul. Jawabannya semua benar. Dihafalkan ya. Tujuan reforma agraria itu ada 6 di Perpres 62 tahun 2023. Perpres. Oke, untuk sesi soal sudah berakhir. Sebelum kita tutup, pada Ibu Novia Betsy, ada nggak, Bu? Tips-tips untuk materi ini? Misal soal yang tricky atau yang gimana? Ini mau ini ya tadi, Sepengalaman mau Bu. hitung-hitungan nggak? Hitung-hitungan PPh sama BPHTB. Boleh. Coba dikasih ini. Ini biasanya pasti keluar ya, Bu? Hitung-hitungan dipastikan Ya, keluar ya? keluar. Biasanya ya? Oke. Rumusnya semua nanti. Rumus PPh ini khusus untuk itu ya. Jual beli dan waris sama. Jual beli waris sama. Kalau PNBP hitungnya berbeda. 5% kali NPWP. Rumus BPHTB 5% kali NPWP nggak boleh pakai itu ya kalkulator ya. Oh iya 2,5 kurang Kita 2. tidak boleh. Oh iya. Misal A menjual rumah kepada B dengan biaya transaksi sebesar 500 juta. NPOP TKP NPOP TKP di saat itu ialah 80 juta. Berapa PPh dan BPHTB? NPO PTKP ini pada setiap daerah berbeda-beda ya.
Perlu dihafalkan di kota-kota besar aja, kayak di Semarang, Salatiga itu 80 juta. Kalau di Jakarta berapa bulan? Di Jakarta. Sepertinya 60 juta. Iya. Ya, di Kalau nggak salah Jakarta 60 juta di 60. Jakarta. Iya. Ya, jadi beda-beda nanti di ya Bali 80 juta. Mungkin bisa saling sharing ya. NPO PTKP Iya. itu berapa? Ya. Tapi rata-rata juga 80 juta ya Bu, tiap daerah ya. Oh ya, rata-rata segitu. Nah, itu pada Nah, ini. Oke, ini bisa ini ya. Iya. Rata-rata 80 juta, tapi nanti itu ya. Biasanya disebutkan seperti ini NPO PTKP di kota tersebut berapa. Kemarin waktu saya di soal disebutkan NPO PTKP di kota mana berapa. Ini disebutkan. Ini. Nah, ini cara menghitung salah. Ya, ada yang hanya 60, makanya harus waktu itu saya ngapalin di kota-kota besar kalau misalnya tidak disebutkan dalam soal NPO PTKP-nya. Cara ngitungnya tadi dimasukkan rumusnya 2,5% dikali biaya transaksi. Biaya transaksi ini disebut juga NPOP ya. 500. Jadi 20,5. Ya. Kemudian BPHT di 5% kali 500 juta dikurangi 80 juta. Nah, ini ngitungnya pakai kertas ya, jadi nanti latihan hitung ini. 220 juta kali 21. Nah, kalau waris hanya BPHTB saja tanpa PPh. tanpa ya tanpa. Kalau waris hanya ini ya. Kalau waris hanya BPHTB saja. Gitu. Ada yang masih bingung cara ngitungnya? Ini nanti ini ya dihafalkan rumusnya ya. Ini biasanya ya di luar kepala ya Bu rumusnya ya. Ya kalau waris NPO TKP-nya 300 juta. 100 juta. BPHTB waris NPO TKP-nya 300 juta. Oke. Nah, Kalau ini APHB sama kayak waris. APHB sama kayak waris, tapi kemudian dibagi berapa orang yang menerima pembagian. Misal yang menerima pembagian ada 5 orang, ya itu 5 orang. waris bukannya 350 juta pengurangannya Bu. Oh iya, oke. Ini berarti tergantung pada kota Tergantung masing-masing ya. iya tergantung kota masing-masing. Kalau di Nanti, Surakarta masih 300 juta. iya. Nanti Salatiga juga ya bisa cari informasi NPOP TKP-nya berapa, karena di beda-beda kota juga beda. benar. Oke, itu macam-macam ada yang di Tiap daerah Jogja biasanya kebijakannya 500. beda-beda ya Bu. Jadi dihafalkan ya, dihafalkan di kota-kota besar. PO, PTKP di kota-kota besar. Semarang, Jogja, Bali, Medan, Surabaya, Jakarta. Nanti dicari infonya. Mbak Lili, betul. Betul. Ketentuannya NPO PTKP hanya sekali setahun.
dan hanya tanah pertama. Ada lagi nggak Bu, kayak soal-soal yang tricky yang bakalan keluar tentang hak tanah dan pendaftaran tanah? Paling hati-hati menghafalkan pasal, jangan sampai ke balik-balik. Pasal banyak keluar ya Bu nanti ya Bu? Pasal banyak banget yang keluar. Izin bertanya, berarti pada soalnya nanti tidak diberitahu NP, NP untuk KP-nya berapa ya? Kalau pas soal saya dikasih tahu, teman saya waktu itu nggak dikasih tahu. Jadi banyak-banyak berdoa, semoga diberi keberuntungan. Soalnya kalian dikasih NPWP PTKP-nya berapa. Itu Oke, ini Bu dari Ramadhani. Apakah bisa jual beli bangunan saja tanpa tanah atau tanahnya saja tanpa bangunan di atasnya? bisa, bisa kalau hanya transaksi tanahnya saja tanpa bangunannya, bangunannya tanpa tanahnya bisa. Biasanya karena hak pengelolaan jadi yang dibeli atasnya saja gitu. Di apa misal apartemen di kan cuma gedungnya aja kalau apartemen gitu. Benar. Pakai akta BPAT. Oke teman-teman, untuk sesi materi hari ini kita berakhir berakhir untuk besok materi tentang akta-akta PPAT ya Bu, besok. Oke. Ya. Jika ada teman yang ingin bertanya bisa lewat grup, nanti akan dijawab oleh Ibu Novia. Untuk itu saya Zaki pamit undur diri dan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah bisa hadir dan terima kasih kepada Ibu Novia udah memberikan materinya. Sampai jumpa besok ya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.